Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini ingin membahas mengenai obat paling ampuh untuk gatal jamur di selangkangan, kudis, kurap, kadas dan panu. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Gatal jamur di area selangkangan, kaki, leher, dan badan sangat menjengkelkan, apalagi jika terjadi di tempat umum atau saat kerja, akan sangat memalukan. Gatal yang terjadi saat malam hari dapat mengganggu tidur dan melukai bagian tubuh seperti gatal di area selangkangan atau leher. Semakin digaruk, gatal atau jamur akan semakin masuk dan mengakar ke bagian dalam kulit. Selain itu, kulit yang lecet akibat digaruk malah akan menyebabkan reaksi peradangan seperti perih dan panas yang akan menyebabkan gatal jamur semakin menjadi-jadi dan sangat menjengkelkan. Nah, kali ini akan kita bahas bahan apa saja yang dapat menghilangkan jamur di selangkangan, panu, kadas, kudis, dan kurap. Penggunaan cuka dinilai ampuh untuk mengobati keluhan gatal di selangkangan akibat jamur. Penggunaan obat ini bisa menjadi alternatif, tetapi pengobatan ini perlu hati-hati karena cuka atau asam asetat memiliki derajat keasaman atau pH yang tinggi, sehingga tidak bisa langsung digunakan. Perlu diencerkan terlebih dahulu dengan air agar pH atau derajat keasaman cuka tidak terlalu kuat. Penggunaan langsung pada kulit hanya akan membuat luka dan iritasi. Saat luka terjadi di kulit, malah beresiko akan terinfeksi oleh jamur yang semakin parah. Jadi rasanya selain sangat perih dan sakit juga menyebabkan tambah gatal. Selain itu, bau cuka pun sangat menyengat bila terhirup ke dalam saluran pernafasan, sehingga bagi beberapa orang menyebabkan rasa tidak nyaman. Selain itu, pengenceran cuka yang asal-asalan membuat derajat keasaman cuka turun dan malah tidak efektif untuk membunuh jamur. Pengenceran cuka tidak bisa disamakan 1:1 dengan air. Hal ini tergantung pH atau derajat keasaman cuka dan kemurnian cuka yang dipakai. Berapa persen? Jika terlalu encer, penggunaan cuka tidak akan efektif. Intinya salah satu rahasia besar pengobatan jamur di selangkangan dan kulit ada pada pH atau derajat keasaman. Bagi Anda yang mengambil jurusan ilmu pengetahuan alam, waktu SMA, atau jurusan IPA, ada pelajaran mengenai asam basa. Nah, lewat pengetahuan asam basa ini kita coba cari tahu jenis bahan alam atau produk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sekitar kita. Untuk pengobatan infeksi jamur kulit, sebenarnya banyak bahan alam lain yang alami atau produk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diteliti oleh medis. Salah satunya adalah sulfur atau belerang. Nah, obat ini dikenal ampuh sejak zaman dahulu. Sulfur atau belerang terdapat pada kawah-kawah gunung. Memang benar kata orang dahulu, bahwa di gunung itu banyak berbagai tanaman obat. Apalagi Indonesia berada di kawasan cincin api, yaitu rangkaian gunung berapi, sehingga sangat mudah mencari belerang atau sulfur. Pernahkah Anda mendengar mandi atau berendam di sumber air panas yang ada di gunung dapat mengobati berbagai penyakit, salah satunya adalah penyakit kulit. Sebenarnya penyakit kulit yang cocok atau bisa diobati dengan berendam air panas ini adalah penyakit kulit akibat infeksi jamur, seperti gatal di area selangkangan, panu, kudis, kadas dan kurap. Mengapa berendam di air panas ini dapat menghilangkan infeksi jamur? Karena sumber air panas di gunung mengandung belerang atau sulfur. Sulfur atau belerang selain dikenal sebagai bahan alami anti jamur, sulfur atau belerang ini sangat baik untuk membunuh kuman. Salah satunya infeksi kulit yang diakibatkan oleh bakteri, dapat sembuh dengan berendam di sumber air panas, karena memiliki efek antibakteri. Belerang ini dapat mengobati jerawat akibat infeksi bakteri. Ciri jerawat akibat infeksi bakteri adalah jerawat yang luas meradang di muka, dan menyebabkan jerawat yang besar berisi nanah. Tipe jerawat ini sangat susah dihilangkan, perlu antibiotik, tetapi dengan sumber air panas di pegunungan dapat hilang. Air panas membuka pori-pori kulit yang tersumbat sehingga sulfur atau belerang dapat masuk ke dalam pori dan membunuh bakteri.
Dalam ilmu kimia sulfur atau belerang ini bersifat asam sama seperti cuka. Untuk penyembuhan secara sempurna tidak cukup kita hanya mengetahui obatnya saja, tetapi juga bagaimana cara hidup jamur kulit ini, dan faktor gaya hidup untuk mencegah terinfeksi ulang saat kulit kita sembuh. Penyakit jamur ini dapat mudah kembali kambuh, bukan berarti karena obatnya yang tidak ampuh membasmi jamur hingga ke akarnya, tapi juga ada beberapa gaya hidup yang tidak sehat termasuk pola pikir seperti stres dapat menyebabkan seseorang mudah terinfeksi jamur. Nah, alternatif yang akan kami bahas selain pengobatan dengan cuka adalah dengan sulfur atau belerang. Kenapa cuka atau belerang dapat digunakan sebagai obat jamur? Secara umum ada dua faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan jamur. Pertama, pH atau derajat keasaman, dan kedua, adalah kelembaban atau kadar air. Secara normal seluruh makhluk hidup memerlukan lingkungan netral untuk hidup atau pH 7. Sehingga akan mati pada lingkungan asam di bawah nilai pH 7, atau akan mati pada lingkungan basa dengan nilai pH di atas 7. Setiap kuman seperti bakteri, kuman, virus memiliki ketahanan yang berbeda terhadap lingkungan asam basa ini. Secara umum jamur penyebab infeksi bisa berhenti tumbuh atau bahkan mati pada lingkungan yang asam, oleh karenanya zat yang memiliki tingkat keasaman seperti cuka dan belerang dapat meningkatkan keasaman kulit sehingga jamur penyebab gatal di kulit akan berhenti berkembang bahkan mati. Karena jamur bisa tumbuh pada lingkungan netral dan lingkungan sedikit basah. Dari sini kita bisa mengobati jamur dengan menggunakan sesuatu yang bersifat asam dan menghindari produk yang bersifat basah di kulit. Pertama, penggunaan bahan asam, seperti asam cuka, asam sitrat, dan asam laktat. Asam ini juga terdapat pada buah seperti jeruk nipis dan lemon yang terbukti ampuh menghilangkan jamur di kepala atau ketombe. Asam dari jeruk ini lebih alami dibanding cuka. Khasiat asam ini sudah lama diketahui, oleh karenanya asam-asam ini digunakan untuk pengawet pada makanan karena memiliki sifat yang dapat mencegah pertumbuhan beberapa jamur dan beberapa bakteri. Ini juga alasan kenapa asam di lambung atau HCl, selain dapat mencerna makanan tapi juga mampu untuk membunuh kuman seperti bakteri dan jamur. Tetapi ada juga kuman yang tahan asam yang dapat hidup walaupun sudah memasuki lingkungan asam. Salah satunya bakteri TBC. Secara umum asam dapat membunuh bakteri dan jamur. Selain kondisi atau lingkungan yang netral, jamur ini pun menyukai lingkungan yang sedikit basah. Basah adalah kondisi yang berlawanan dengan asam. Kondisi kulit basah bisa diakibatkan dari penggunaan sabun mandi atau sabun cuci yang berlebihan. Oleh karenanya, untuk mencegah pertumbuhan jamur ini, gunakan sabun secukupnya atau hindari sabun jika menyebabkan kering dan iritasi. Memang sabun bagus membunuh bakteri atau virus, tapi juga tidak boleh digunakan berlebihan pada kulit yang mengalami gatal karena jamur. Prinsip ini juga digunakan untuk pembersih misfi wanita. Tidak dianjurkan dengan sabun sembarangan yang bersifat basah karena ada kandungan kalium hidroksida atau natrium hidroksida. Oleh karenanya gunakan sabun khusus misfi agar tingkat keasaman terjaga sehingga terhindar dari jamur atau keputihan. Prinsip asam ini juga dapat kita gunakan sebagai alasan kenapa yogurt bisa digunakan sebagai obat anti jamur pada misfi. Yogurt mengandung asam laktat yang diproduksi oleh bakteri baik, sehingga dapat menghambat infeksi jamur. Kedua, faktor yang tidak kalah penting selain penerapan asam basa adalah kadar air atau kelembaban. Setiap makhluk hidup membutuhkan air. Jamur senang dengan lingkungan yang lembab. Salah satu cara mencegah pertumbuhan jamur dengan menghindari kelembaban. Saat bakteri atau jamur berada di lingkungan yang kering, keduanya mengalami stres osmotik yang menyebabkan bakteri atau jamur tertidur dan berhenti bereproduksi untuk tumbuh. Oleh karena itu, inilah alasannya garam bisa digunakan untuk mengobati infeksi gigi, dan berendam di air laut dapat mengobati beberapa penyakit kulit, karena garam dapat menarik dan mengikat cairan.
sehingga memiliki efek osmotik, oleh karena manfaatnya untuk mengurangi air dan kelembaban. Sejak dahulu nenek moyang kita menggunakan garam untuk mengawetkan makanan. Setelah belajar mengenai prinsip mengurangi kadar air atau kelembaban ini, yang kita bisa simpulkan untuk pencegahan jamur, adalah: pertama, ganti celana dalam sehari 2 kali atau lebih untuk menjaga agar selangkangan tidak gatal dan jamur tidak tumbuh. Kedua, gunakan bahan celana yang tipis dan menyerap keringat, atau bisa mengakalinya dengan tidak menggunakan celana dalam. Ketiga, mandi yang bersih saat tubuh berkeringat, dan keringkan dengan sempurna menggunakan handuk. 4. Gunakan sendal atau penutup kaki. Jika infeksi jamur tumbuh di sela-sela jari, dan jemur kaki di pagi hari agar terkena sinar matahari. Kesimpulannya adalah, keringat atau air adalah salah satu penyebab infeksi jamur menjadi sering kambuh dan sulit diobati. Bukan masalah obat dokter yang tidak efektif, tapi bagaimana menjaga tubuh agar tetap bersih dan kering. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Di video selanjutnya akan dibahas mengenai efek samping obat, kondisi tubuh, dan penyakit yang membuat seseorang sulit sembuh dari infeksi jamur kulit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.